bukan merindu yang halal. Salah satunya merindu pada perbuatan dosa. Iya apa iya? Aa lihat ini yang hadir wajahnya ada kemiripan. Aa lihat ini wajah banyak dosa kelihatannya. Betul apa betul? Iya apa iya? Jangan sakit hati ketika Aa bilang kita banyak dosa, betul? Dan manusia mah memang tempatnya salah, tempatnya dosa, betul? Tidak sedikit di antara kita yang sudah pernah berbuat dosa, pernah terbayang dosanya, dan pengen balik lagi bikin dosa itu. Ada yang begitu. Padahal yang namanya dosa harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Betul? Bagaimana caranya saat kita pernah terjerumus dalam maksiat, pernah tenggelam dalam dosa, maka jawabannya segera bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan Bu ya, ingat dengan semua dosa yang pernah kita lakukan, karena harus diketahui salah satu syarat taubat itu diterima, yang pertama adalah menyesal kalau ingat dengan dosa. Maka yang namanya rindu itu perasaan hati, tapi rindunya kudu bener. Rindu sama Allah. Rindu ngaji. Boleh enggak? Bunda habis taklim sama Aa, nanti pulang ke rumah Bunda ingat pengen taklim lagi, boleh enggak? Yang diingat ilmunya apa AA-nya? Yang diingat bukan hanya AA-nya, tapi yang paling penting ilmunya, betul? Yang diingat taklimnya, ngajinya. Ya Allah, kemarin saya datang ke BTV senang ngaji, rindu ngaji lagi. Ada yang begitu? Boleh? Yang tidak boleh rindu pada dosa, rindu pada maksiat, termasuk mohon maaf, rindu kepada seseorang yang pernah di hati kita tapi dia tidak menjadi milik kita. Ada yang begitu, ada istilahnya CLBK, cinta lama kering, belum kelar waktu. Maka kalau Bunda ingat masa lalu, ya Rob, dosa ya Rob, hati ini pernah diberi sama orang yang tak jadi takdir kita. Bahkan sekarang Bunda udah punya pasangan yang sah, sudah punya suami, tapi masih terbayang martabak telurnya, masih terbayang kenangannya. Jangan ya Bu ya, jangan. Kalau lagi ingat sesuatu yang tidak halal, kembali kepada siapa? Allah. Jangan sampai kita tenggelam dengan dosa, dengan maksiat, sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, cukup Allah di hati kita. Merindukan manusia lebih banyak sakit hatinya, betul? Merindukan dosa, na'udzubillah, lupa kita bertobat di dalamnya. Tapi rindulah sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah itu dekat, dan tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali siapa? Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, katakan Allah itu sangat dekat, dan Allah pasti menjawab
setiap hambanya yang berdoa. Betul? Setiap hambanya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, kita semua punya masa lalu, tapi kita juga punya masa depan. Maafkan yang sudah berlalu dan bersiaplah dengan yang akan datang. Tepuk tangan untuk kita semua. Langsung mesem-mesem kebayang siapa dulu. Dosa. Jangan sampai temen nih mau ceritain, kemarin gua ketemu mantan lu. Nah, jangan sampai ada yang bawa berita itu ya. Oke, baik Jawa. Sekarang siapa yang mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa mau saya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh mendudukan yang sudah ada milik orang lain. Ya, silakan. Silakan. Mana? Ibu, ya silakan Ibu. Ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ibu Lisdiani Anugrah dari Majelis Taklim Kalimatus Sedikia Bogor. Iya. Saya kan familiarnya Rukoyah, Masjid Rukoyah. Iya. Iya. Ini mengenai ujian yang bertubi-tubi. Jadi saya punya tetangga, dia itu kerjanya di night club. Udah kerja night club itu akhirnya dia menikah sama suaminya pegawai bangunan. Klub malam ya? Iya, night club lah night gitu. Club, iya. Ya. Night malam klub. Klub malam. Iya, di night club. Jadi bukannya malam. Siang tutup ya, Bu? Iya. Akhirnya dia tuh kan menikah sama seseorang yang kerjanya sebagai tukang kuli bangunan. Iya. Qadarullah baru nikah berapa tahun dapat momongan. Qadarullah juga suaminya meninggal dunia. Enggak begitu lama, istilahnya air mata belum kering, anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit, dokter memvonis dia punya penyakit kanker otak, Ustadz. Nah setelah itu dia kan memang masih ngontrak rumahnya, anaknya divonis kanker otak kan otomatis stres lah gitu, mana mikirin bayar kontrakan, anaknya harus berobat. Dia akhirnya bayar rumah juga nggak terbayar, anak harus berobat, harus sehat. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang kembali untuk biaya hidup sehari-hari dan anak untuk berobat. Kembalilah dia ke jalan yang dulu, tadi ya kerja lagi di night club. Nah menurut AA bagaimana itu, apakah dosa, apakah tidak, karena dia mempertahankan untuk kehidupan anaknya dan dia. Mungkin cukup sekian AA, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di night club dia kerjanya sebagai apa? Keamanan atau sebagai security atau? Oh, yang menjamu tamu-tamu. Ya pokoknya dianggap kerjanya kayak kurang pantas dan tidak begitulah kurang lebih ya pekerjaannya ya. Setelah menikah akhirnya tobat ya kali ya, udah nggak pas sudah menikah qadarullah sudah meninggal butuh obat, masih kembali lagi ke jalan yang dulu. Bagaimana tuh, Bunda? Di antara nikmat yang sangat besar, salah satunya adalah fursatut taubah, kesempatan bertaubat. Kalau kita udah pernah berbuat dosa, kemudian kita bertaubat, kalau bisa jangan balik lagi dengan dosa. Kemarin Allah udah nyelamatin kita, kemarin Allah udah ngangkat kita, kemarin Allah sudah rubah kebiasaan buruk kita. Jangan balik lagi dengan dosa. Iya apa iya? Iya. Tapi kan kondisinya gimana? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Allah. Pertanyaannya,
apakah sumber rezeki hanya pekerjaan yang haram tadi? Tidak. Betul? Izin, dia bisa usaha, dia bisa dagang, dia bisa milih pekerjaan yang lain. Tapi kan tak segampang itu. Susah. Iya. Gimana? Kan gitu kan? Maka kadang yakin kita di hati kudu dikuatin. Nggak usah. Siapa yang mau nyuapin? Udah kenyang. Maka bunda sayang, ayolah. Emang rezeki dari situ doang? Enggak kan? Betul nggak? Bunda, ini urusan rezeki. Tolong catat ya. Di dalam Al-Quran ada 3 konsep rezeki yang harus bunda pahami. Termasuk para suami. Agar kita nggak lemah urusan rezeki. 1. Rizki sudah dijamin. Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Jelas? 2. Rizki harus dijemput. Walaupun rizki sudah dijamin bukan berarti diam. Jemput. Dan ingat, jemput rizki harus yang halal. Ngapain ngambil yang haram? Harta haram tak akan menjadi daging. Harta haram menjauhkan keberkahan. Harta haram jadi sebab doa sulit dikabulkan. Betul? Dan yang ketiga, rezeki harus disyukuri. Ada berapa? 1 rezeki sudah dijamin. 2 rezeki harus dijemput. 3 rezeki harus disyukuri. Mohon maaf, mungkin kelihatannya tidak cukup karena kita melihatnya gaya hidup kita. Tapi yang yakini, Allah tidak mungkin memberikanmu ujian melebihi batas kemampuanmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Bunda sayang, jangan balik lagi dengan dosa setelah kita tahu itu dosa. Betul? Jangan balik lagi maksiat setelah tahu itu maksiat. Pelan-pelan tinggalin. Tapi kan nges gitu jawaban anak. Makin nanya beralasan. Kadang yakin di hati. Betul? Percayalah. Gak usah nyari banyak. Yang penting cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup. Tapi yang cukup pasti cukup. Aduh, kenapa jadi banyak? Kalau banyak tapi belum tentu cukup. Iya Pak ya. Salam buat teman ibu. Jangan balik lagi. Banyak pekerjaan lain, banyak usaha yang lain. Betul? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Iya. Oke. Jadi jelas ibu ya, bahwa jangan pernah rindu atau balik lagi ke dosa yang pernah kita perbuat. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Rizky. Tadi juga jelaskan konsep rezeki juga begitu jelas ya. Jangan khawatir karena semua rezeki untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi sudah dijamin sama Allah. Bahkan semut dalam lubang pun juga udah dijamin. Tapi kedua harus dijemput. Dijemput juga yang halal. Nah yang ketiga syukuri. Yang penting cukup. Cukup ya. Mau beli apa aja cukup. Mau beli rumah? Cukup. Kendaraan? Cukup. SPP anak sekolah? Cukup. Elektronik? Cukup. Nikah lagi? Cukup. Cukup terpanjang yang itu nih. Babnya itu beda lagi ntar tuh. Ya. Yang penting mah istri gak perlu banyak, yang penting cukup. Iya.